kerja. Kamu mau sembuh dan kamu harus bekerja. Ada orang yang keenakan meminta sedekah. Maka meskipun dia segar bugar, gampangan pegang karton homeless. Ya, anything okay, apa saja. Saben hari, kok homeless terus? Kok nggak ada job terus? Karena apa? Sudah keenakan. Maka Tuhan tanya, maukah kau sembuh? Sekarang terpulang kepada kemauanmu. Mau sembuh nggak? Aku dapat dan mau menyembuhkan kamu. Tapi kalau kamu nggak mau, tak sembuhkan. Yang nggak sembuh, nggak tahu. Nah, untuk hal-hal yang merupakan kemauan kita, jangan berdoa kalau Tuhan mau. Mohon Tuhan. Mohon Tuhan menumbuhkan kami. Loh, Tuhan mau kita tumbuh. Soalnya kita mau tumbuh enggak? Sebab kalau mau tumbuh, kita itu mesti rela digarap. Nah, yang kita doakan adalah Tuhan garaplah saya. Di dalam hatiku ini Tuhan banyak anak duri, kekhawatiran dan cinta akan dunia, banyak batu-batu, dan tanah hatiku ini keras Tuhan. Ndablek aku ini Tuhan. Hajar aku Tuhan. Itulah doa yang cocok. Jangan minta Tuhan tumbuhkan supaya benih firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan pasti tidak kembali dengan sia-sia. Tapi sekarang terpulang pada kita. Kita mau menjadi tanah yang gembur subur atau tidak. Kalau mau, kamu relakan dirimu dihajar oleh Tuhan, digarap, digemburkan. Dan kalau dengan khotbah yang keras, jangan langsung air mukanya berubah. Katakan haleluya dalam hati saudara. Puji Tuhan, hari ini aku tertegur. Kok rasanya pendeta nyindir ya? Kalau saudara rasa tersindir, itu berarti hati saudara masih sensitif. Sebab kalau sudah disindir nggak berasa, itu yang celaka. Jadi kalau dengar pendeta, kok seperti nyindir ya? Padahal saya nggak nyindir. Saudara sendiri merasa tersindir, katakan terima kasih Tuhan, karena ternyata aku masih hidup. Hatiku tuh masih dicubit kok berasa. Ya. Dan jangan keraskan hatimu. Roh Kudus menyentuh kamu, menyapa kamu secara pribadi. Tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Jadi berdoa itu, kalau bagian kita berdoa menunjukkan tekad kita, respons kita, kesediaan kita, penyerahan diri kita, dan disiplin kita untuk melaksanakan bagian kita. Saya yakin jika kita berdoa mengerti dari kisah ini kemauanku atau kemauannya, kapan kita menyerahkan diri, rela pasrah kepada kedaulatan kebijaksanaan kasih Tuhan, kapan kita harus berdoa, nggak usah meragukan kehendak Tuhan. Kita tahu bagaimana kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kloplah itu dan jadilah pada kita berkat. Pada satu hari, seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody, Dwight L. Moody, dia menghadiri satu persekutuan doa penggalangan dana untuk pembangunan gereja. Semua berlutut di sana. Sudah beberapa waktu lah, berapa lama lah, sudah berminggu-minggu sampai bulan persekutuan doa itu dilangsungkan, minta Tuhan mencukupi dana pembangunan gereja. Nah, Moody ikut berlutut di sana. Kalau dia dengar orang berdoa, oh Tuhan curahkanlah berkat. Segala sesuatu dalam milikmu dalam dunia ini, di bukit-bukit, di tambang-tambang, semua kekayaan milik Tuhan. Curahkanlah, bukalah tingkat-tingkat langit dari surga Tuhan. Curahkan berkat supaya kami dapat membangun rumah untukmu, supaya cukup dana. Terus doa bertalu-talu gantian begitu. Di tengah-tengah orang berdoa itu, Moody berdiri katakan stop, stop, stop. Orang berdoa kan suruh stop. Banyak orang gak senang pada Moody. Lalu Moody berkata, semua stop berdoa. Sekarang duduk, ambil dan buka dompetmu, dan lihat Tuhan sudah kirim berkat di sana. Oke? Dan gak usah doa lagi. Sudah ada terus minta dari Tuhan. Tuhan sudah kirim. Kamu mau tunggu apa lagi? Lakukan bagian kita, itu maksudnya. Oke? Jadi aware. Doa itu jangan klise, ikut-ikut orang terus
Sorry kalau tadi saya menyebut contoh-contoh dan kebetulan saudara suka mengucapkan kalimat-kalimat itu. Saya bukan nyindir, bukan negur, bukan kritik saudara. Sebab kadang-kadang, bahkan seringkali saya pun doa kalau saya nggak awas-awas, saya itu niru orang lain. Dulu waktu remaja dengar orang doa seperti itu, kok bagus ya, lalu saya ikut-ikut. Sampai sekarang dia nyangkut terus gini. Saya harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan kalimat itu nggak cocok untuk doa. Bukan dari segi puisinya, tapi dari segi hakikatnya. Apakah itu betul dalam pandangan Tuhan atau tidak? Jelas, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan membuat kita bertumbuh dalam kehidupan Kristen kita, dan istimewa di hari-hari ini ketika kita meningkatkan roh doa di dalam jemaat Kristen Community. Amin.